Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama NH di sini. Yeay, kemarin bahasa Indonesia disetujui menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO loh. Yeay, hebat banget gak sih? Sebelum kita bahas para netizen tetangga yang super iri dan dengki terhadap kemajuan bahasa Indonesia, kita bahas ini dulu guys, biar nggak apa kali kata anak Medan. Pada waktu itu di Paris, Prancis, 21 November 2023 kemarin, pemerintah Republik Indonesia mengusulkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi pada General Konferensi Sidang Umum UNESCO. Upaya ini merupakan salah satu implementasi dari amanat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2029 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang tertulis bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Usulan Indonesia akhirnya disetujui secara bulat pada sidang umum UNESCO pada tanggal 20 November 2023 kemarin. Dengan demikian, sekarang terdapat 10 bahasa resmi sidang umum UNESCO yang terdiri atas 6 bahasa PBB, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, Cina, Rusia, dan Spanyol, serta 4 bahasa negara anggota UNESCO lainnya, yaitu bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Yeay! Sedikit aja penjelasan dari Mimin ya guys. Di balik kebahagiaan bangsa Indonesia, di balik itu juga ada beberapa netizen tetangga yang iri, dengkinya sangat luar biasa. Itu masih para netizen loh guys, belum lagi para profesor yang selalu mengulik bahasa Indonesia. Apa nggak panas dingin mendengar kabar ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari sifat iri dengki terhadap sesama. Amin. Tapi guys, aku juga salut nih lihat YouTuber yang berasal dari negara tetangga. Mereka juga ada yang reaksi mengenai kehebatan bahasa Indonesia ini. Mungkin tanpa mereka sadari ya, dia juga andil dalam perkembangan bahasa Indonesia ini dan menyampaikan kepada orang di kampungnya. Misal nih, woi, kamu tengok nih bahasa Indonesia udah diterima UNESCO, kita kapan? Gitu kali ya. Salut sama YouTuber tersebut. Semoga dia nggak dapat bulian dari saudaranya. Amin. Oke guys, kita lihatlah ini komentar para tetangga kita itu. Karena saking viralnya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO, ada yang berkomentar seperti ini guys. Bahasa Melayu bertopengkan nama bahasa Indonesia. Ya, ini di blur nama orangnya gitu biar menjaga kerahasiaan gitu kali ya. Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei semua pakai bahasa Melayu. Indonesia spesial klaim bahasa negara, padahal tidak ada suku Indonesia yang ada negara katanya guys. Dari sini sudah kita lihat ya betapa irinya mereka gitu. Akui dan terimalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa kami. Siapa kita? Indonesia. Terus ada ini saya sebagai seorang sejarah paham perasaan saudara-saudara tetangga kita yang notabene kita semua memang rumpun Melayu. Itu tidak bisa dipungkiri dari segi apapun. Ya, tidak bisa dipungkiri kalau rumpun Melayu ya, kalau bahasa kita tidak bisa dikatakan sama dengan mereka. Secara bahasa Melayu Indonesia aja berbeda dengan bahasa Melayu mereka, apalagi dengan bahasa Indonesia. Sungguh jauh berbeda ya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu negara mereka. Sedangkan bahasa Melayu, sesama bahasa Melayu aja berbeda dengan bahasa mereka gitu. Mereka ke Inggris-Inggrisan, kalau Melayu Indonesia ya Indonesia gitu. Jadi jangan disamakan bahasa Indonesia dan juga dengan bahasa Melayu negara mereka.
Terus ini ada yang berkomentar, tidak ada bahasa Indonesia, itu bahasa Melayu. Mengklaim bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia sama seperti mengklaim bahasa Inggris menjadi bahasa Amerika. Aduh, parah nih. Oke lah guys ya, kalau kalian memang bebas mengeluarkan pendapat kalian mengenai tentang kehebatan bahasa Indonesia ini, tapi jangan kelihatan banget kalau kalian itu iri terhadap kemajuan bahasa Indonesia. Terima aja lah, UNESCO aja sudah menerimanya bahasa Indonesia itu gitu. Kalau kalian masih gitu-gitu aja, ayo kembangkan bahasa negara kalian, jangan mau kalah dengan Indonesia. Ayo semangat, kembangkan. Oke guys, teman-teman semuanya dari Sabang sampai Papua Indonesia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lestarikan bahasa Indonesia kita ini, terus kita majukan, dan jangan kita lupakan bahasa daerah kita masing-masing agar bahasa daerah kita tetap bertahan dan tidak bisa diklaim oleh suatu negara manapun. Indonesia terkenal lebih dari 700 bahasa daerahnya. Namun Indonesia bisa bersatu, yaitu bahasa Indonesia. Masya Allah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala diberikannya kepada kita guys, sehingga kita bisa bersatu. Jika kalian memiliki pendapat ataupun komentar, boleh tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf nih, mana tahu ada kata yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMers, mulai saat ini bahasa Indonesia resmi jadi bahasa di konferensi UNESCO loh. Wow banget kan? Selama ini bahasa yang resmi digunakan di konferensi UNESCO itu cuma ada 10, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Hindi, bahasa Italia, dan Portugis. Nah, dengan ini bahasa kita resmi jadi bahasa ke-10 yang akan digunakan di konferensi UNESCO. Dengan diresmikannya bahasa Indonesia ini tentunya bakal berdampak positif banget nih. Salah satunya bakal meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia. Terus juga sebagai usaha global untuk mengembangkan konektivitas antar bangsa. Selain itu juga bagian dari komitmen negara kita dalam pengembangan budaya di tingkat internasional. Nah, usulan pemerintah biar bahasa Indonesia bisa digunakan di konferensi UNESCO ini juga salah satu implementasi dari pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 loh. Makin bangga ya sama bahasa kita. Nah, bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur juga udah mendunia karena udah masuk dalam kurikulum pendidikan di 52 negara. Jadi sekarang kurang lebih ada 150.000 penutur asing yang udah aktif berbahasa Indonesia. Kira-kira kedepannya bisa nggak ya bahasa Indonesia ini bakal jadi bahasa internasional? Wah, keren. Bahasa Indonesia telah sah menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Keputusan itu ditetapkan secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi. 9 bahasa lainnya antara lain bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Spanyol, Prancis, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Penetapan ini masuk akal sih, soalnya kalau menurut Duta Besar Muhammad Umar, bahasa Indonesia kini sudah punya penutur lebih dari 275 juta orang. Bahasa Indonesia bahkan sudah mendunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara dengan setidaknya 15.000 penutur asing. Such acknowledgement, ladies and gentlemen, would not only fortify collaboration within UNESCO, but also underscore our steadfast commitment to advancing global culture, peace, and harmony, and pursuing